sekarang anak-anak kalau tidak dipaksa ya nggak mau belajar. Karena kurikulum Merdeka itu tidak mengharuskan misalkan belajar ya lulus, nggak belajar ya lulus, belajar ya naik kelas, nggak belajar ya naik kelas. Itulah sebabnya harus ada stressing. Artinya dalam rangka memberikan pengarahan kepada anak didik itu supaya mau belajar. Kalau nggak belajar ikut TKA ya pasti tidak bisa. Jadi kalau nggak ada ujian itu ya nggak belajar, Mbak. Betul. Anak-anak sekarang luar biasa. Ya, betul. Kemudian bagi mereka yang sungguh-sungguh diberikan kesempatan lah oleh pemerintah ini mengikuti TKA. Dengan kemampuan yang diukur ini dia belajar betul. Soalnya kalau nggak belajar ya nggak bisa. Karena sekarang ini yang dites di situ kompetensi akademiknya itu misalkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hanya 3 mata pelajaran saja. Itu ya. Saya kira kok ada sedikit maju lah pendidikan kita. Ikut TKA, nggak ikut ya nggak apa-apa. Ya kan tadi sudah saya katakan untuk tahapan pertama ini. Jadi nggak ada paksaan di situ. Ikut ya terserah, tetapi harapan saya pemerintah itu memberikan sesuatu ukuran itu kan ada gunanya. Nah kuncinya ya pada guru. Kalau guru nggak menguasai ilmunya dengan baik ya sulit juga. Makanya guru itu adalah segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali khususnya untuk adik-adik siswa nih. Dimana kita hari ini akan membahas terkait dengan tes kemampuan akademik atau TKA bersama dengan narasumber yang luar biasa yang juga sudah beberapa kali hadir di sini untuk membahas terkait dengan pendidikan. Ada Dr. Haji Rasio MSI, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Rasio. Waalaikumsalam Mbak Selka, sehat-sehat. Alhamdulillah, gimana kabar Pak Rasio? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Rasio, lagi-lagi kita bicara soal pendidikan karena memang Pak Rasio ini ekspertisnya di sana, pengalamannya banyak sekali di bidang pendidikan. Dan hari ini akan membahas terkait dengan tes kemampuan akademik. Dan dalam hitungan hari ini ada pelajar SD kelas 6, SMP kelas 9, kelas 12 SMA atau SMK ini mengikuti tes kemampuan akademik dimulai dari 3 hingga 9 November 2025 kemarin gitu ya. Nah, dilaksanakan di beberapa gelombang. Ini evaluasinya bagaimana Pak Rasio sejauh ini? Jadi intinya begini Mbak Selka, TKA itu untuk mengukur kemampuan siswa. Kenapa itu diukur secara nasional? Karena pada saat ini ukuran itu adalah ukuran lembaga sekolah, gitu ya. Jadi standarnya itu standar sekolah. Kalau standar sekolah nilai 8 di sekolah tertentu tidak sama bobotnya dengan nilai 8 di sekolah lain. Itulah kalau dulu ada penyelenggaraan ujian nasional, ada evaluasi tahap akhir nasional, kemudian sekarang ada TKA, tetapi TKA itu tidak diwajibkan secara mutlak seperti ujian nasional. Dan yang paling penting TKA itu tidak untuk menentukan kelulusan. Makanya jangan sampai nanti wali murid kemudian ada yang tidak setuju TKA karena ada penekanan di situ. Bukan seperti itu. Jadi TKA itu adalah mengukur kemampuan siswa dengan harapannya nanti tentu ukuran kemampuan itu secara nasional itu ada standarnya, dinilai gitu ya, ada nilai 4, 5, dan insya Allah anak-anak juga sudah siap. Ini kan baru tahapan pertama dilakukan oleh pemerintah, tapi nanti berikutnya juga harus memberikan komitmen kepada murid dan kepada wali murid, karena sekarang ini Mbak Selka, murid itu nggak begitu, mohon maaf ya saya katakan, beda dengan saya dulu pada saat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu, kalau namanya ujian itu anak belajar betul. Nah itu dikatakan sebagian dari wali murid ada keterpaksaan gitu ya. Sekarang anak-anak kalau tidak dipaksa ya nggak mau belajar. Karena kurikulum Merdeka itu tidak mengharuskan misalkan belajar ya lulus, nggak belajar ya lulus, belajar ya naik kelas, nggak belajar ya naik kelas. Itulah sebabnya harus ada stressing. Artinya dalam rangka
memberikan pengarahan kepada anak didik itu supaya mau belajar. Kalau nggak belajar ikut TKA ya pasti tidak bisa. Itulah makanya pemerintah sekarang itu menyelenggarakan apa yang dinamakan tes kemampuan akademik yang itu standarnya secara nasional, sehingga ini harus dipahami sungguh-sungguh kepada murid. Karena saya baca di WA itu ada kesannya ini kok dipaksakan lagi. Enggak memaksa. Pemerintah tidak memaksa. Kalau tidak dengan cara itu, anak itu ya nggak mau belajar. Jadi kalau nggak ada ujian itu ya nggak belajar, Mbak. Betul. Anak-anak sekarang luar biasa. Bedanya dengan anak yang dulu. Makanya ini menjadi perhatian dari kita semuanya lah. Utamanya wali murid harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Saya yakin pemerintah tentu punya tujuan yang baik. Jadi ini baru tahun pertama ya dilakukan ya Pak Rasio. Kalau dulu kan TPA ini biasanya ujian ketika mau memasuki, biasanya mau masuk SMA itu pun SMA tertentu. Kemudian juga kuliah yang untuk jalur tes tulis serentak itu ada TPA-nya begitu ya. Tapi ini ketika mereka sebelum lulus ada TPA. Oke. Nah, tadi Pak Rasio katakan bahwa ini tidak wajib, boleh diikuti, boleh tidak. Artinya kan ada pembeda yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti. Apa kemudian manfaatnya? Misalnya kalau memang tidak wajib ya sudahlah, saya nggak ikut aja. Misalnya ada yang berpikir seperti itu, bagaimana Pak? Itu nanti dampaknya kemudian. Bagi yang ikut, tentu nanti ada kaitannya dengan seleksi penerimaan murid baru, SPMB pada tahun yang akan datang. Jadi kalau SPMB itu ada beberapa sistem yang dikembangkan di sana, ada jalur misalkan TKA, ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Prestasi itu bisa prestasi olahraga, prestasi akademik dan lain sebagainya. Sehingga TKA ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa. Kalau TKA-nya bagus, misalkan nilainya 9, insya Allah kalau mendaftar di SMA 5 ya pasti diterima. Sehingga nanti secara otomatis akan terseleksi sendiri anak-anak yang pinter, mesti mengelompok. TKA-nya bagus, daftarnya pasti di SMA 5. Tetapi di SMA 5 nanti juga tidak hanya TKA, tapi bisa juga nilai prestasi, prestasi olahraga. Kalau olahraganya jurusan misalkan level nasional ya pasti diterima di sana. Misalkan judonya nasional, misalkan panahannya nasional, ada grade-nya sendiri untuk olahraga. Sehingga nanti penggunaan SPMB itu terkhusus TKA ada sendiri, prestasi anak, kemampuan, nanti ya diukur standarnya dan nilai. Kalau dia nggak ikut TKA, ya otomatis nggak bisa mendaftar dengan jalur TKA. Misalkan TKA-nya nilainya 5, tidak mungkin anak ini akan daftar di SMA 5. Jadi sudah tahu sendiri, standarisasinya tahu sendiri. Oh, TKA saya nilainya misalkan 5 ya sudahlah daftar di lembaga-lembaga yang lain atau mungkin di swasta. Jadi itulah gunanya, sehingga saya sangat setuju sekali mendorong ini karena ini dampaknya tentu pada siswa. Siswa nggak ikut silakan nggak ikut, tapi nanti pada saat misalkan rekrutmen di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi ada jalur nilai juga. Ada jalur undangan, ada jalur tes juga. Nanti itu digunakan semuanya, sehingga kalau dia tidak ada nilai TKA-nya, otomatis kan nggak punya nilai. Mendaftar dengan TKA nggak bisa. Dia rugi sendiri. Kemudian bagi mereka yang sungguh-sungguh diberikan kesempatan lah oleh pemerintah ini mengikuti TKA. Dengan kemampuan yang diukur ini, dia belajar betul. Soalnya kalau nggak belajar ya nggak bisa. Karena sekarang ini yang dites di situ kompetensi akademiknya itu misalkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hanya 3 mata pelajaran saja. 3 mata pelajaran itu sudah bisa mengukur kemampuan anak. Karena sebenarnya semua mata pelajaran itu ada pada matematika, ada pada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, mesti anaknya ya paling tidak pinter. Bahasa Indonesia juga demikian, menganalisis sesuatu harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Sehingga dengan 3 mata pelajaran itu standar kemampuan itu sudah bisa dinilai. Dan memang TKA ini penting sekali kan, isinya walaupun matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi kan ini melatih logika ya Pak Rasio ya. Matematikanya pun juga matematika dasar, tapi yang kaitannya dengan logical thinking itu, makanya itu sangat penting sekali.
Dan soalnya memang seperti itu, tidak matematika misalkan kuadrat min 4 sama dengan 0, bukan seperti itu, tapi di situ ada analisis, ada logik berpikir, kemudian anak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Misalkan contoh SD ya, satu pisang misalkan harganya misalkan Rp20, berapa kalau kita membeli pisang misalkan 10 biji, ya, sedangkan uang yang disediakan Rp100. Jadi ada analisis secara logik, sehingga anak itu tidak misalkan kuadrat min 4 sama dengan 0, X-nya berapa, bukan begitu. Tapi analisis secara komprehensif sehingga anak itu benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada. Itulah dinamakan standar kemampuan yang diukur oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sepakat Pak Rasio ketika diberlakukan TKA ini ya. Dulu saya zaman sekolah paling suka memang TKA ini, mengerjakan soal-soal yang logik dan lain sebagainya. Kalau dulu ujian nasional Mbak, EPTANAS. Ini untuk yang masuk ke perguruan tinggi itu kan ada tes ini potensi akademik, TPA kan mirip seperti ini ya, mirip seperti TKA itu, Nah Pak Rasio tadi dikatakan bahwa ini bisa berpengaruh nanti ketika ingin masuk ke jenjang berikutnya. Berapa besar prosentasenya? Apakah sudah ditentukan sampai hari ini untuk jalur menggunakan TKA ini? Jadi nanti jalur itu bebas. Jalur itu tentu ada ketentuan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, misalkan jalur SPMB nanti jalur TKA. Tentu menggunakan TKA ukurannya. Misalkan, mohon maaf ya, SMA tertentu menerima 100 siswa. Yang daftar itu dengan jalur TKA itu misalkan 200. Nah, tentu 200 itu di peringkat. 200 itu TKA-nya kan ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, yang nilainya 9 berapa siswa, yang nilainya 8 berapa siswa, kemudian dijumlah, kuotanya berapa, 100, diambil 100 siswa yang peringkatnya nomor 1, 2, 3, 4 sampai 100. Kemudian jatuh nilai yang tertinggi 9, misalkan yang paling rendah katakan 8. Jadi anak yang diterima di lembaga itu menggunakan jalur TKA adalah ini. Jadi nggak bisa, mohon maaf ya, nggak bisa misalkan selundupan, dan itu sangat terbuka sekali. Makanya yang daftar di SMA tertentu yang kualitasnya bagus, mesti anak-anak yang TKA-nya itu. Sekarang misalkan jalur zonasi, ada jalur zonasi. Zonasi itu jarak. Jarak artinya berapa meter dari lembaga ke rumah itu. Tentu yang terdekat diutamakan dulu. Misalkan nanti prestasi TKA-nya mengambil berapa persen, terus jalur zonasinya berapa persen. Bisa digabung gitu, Pak? Iya, jalur prestasinya berapa persen, jumlah semuanya harus 100%. Tentu harapan saya yang terbesar adalah jalur TKA, jangan jalur zonasi. Karena zonasi kan justru zonasi itulah yang menyebabkan sehingga nggak mau belajar. Anak-anak sekarang begitu nakalnya bukan main. Perhatian orang tua juga sangat melelahkan sekali, walaupun orang tua itu peduli tapi anaknya nggak mau belajar dan lain sebagainya. Nah, ketentuan prosentase itu Pak Rasio memang seluruh sekolah sama, misalnya zonasi 20%, prestasi berapa persen, itu semua sama atau tergantung sekolahnya boleh memutuskan? Kelihatannya ditentukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ketentuannya itu, standarisasinya itu ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menengah, kemudian turun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Jawa Timur, Indonesia misalkan gitu. Kemudian kalau SMA, SMK, SLB itu kewenangan provinsi. Berarti yang tanggung jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tetapi kalau SMP, SD, pendidikan anak usia dini itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Berarti yang membuat teknisnya nanti ya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Baik Pak Rasio, ini sebetulnya kalau menurut saya pribadi sangat baik sekali begitu, khususnya untuk teman-teman atau adik-adik siswa supaya bisa berpikir lebih kritis, logical thinkingnya terbangun. Tapi Pak, ini juga ada siswa yang sempat mengajukan petisi pada laman change.org yang meminta pemerintah membatalkan TKA karena dianggap sistem ini
tekanan nih bagi siswa selain untuk persiapannya juga singkat, 112 hari begitu ya, atau 3,5 bulan, kemudian ada kendala-kendala server ketika simulasi. Jadi ini siswa-siswa kita dihantarkan. Ya namanya orang kan Iya, tanggapan jenengan gimana? Tetapi begini Mbak, sistem yang digunakan pemerintah itu dalam rangka edukasi. Kalau tidak seperti itu, pasti anak nggak belajar. Betul. Kalau ujian sekolah, ujian standarnya itu sekolah, ya seperti itu. Anak sekarang sulit sekali Mbak. Disuruh belajar ya nggak belajar. Karena apa ya? Karena pasti lulusnya itu, pasti lulus, pasti naik kelas, sehingga nggak ada edukasi dalam rangka mendorong kepada siswa itu untuk sungguh-sungguh belajar. Kalau ujian nasional dulu, pada saat ujian nasional itu seperti keterpaksaan untuk mengikuti ujian, ada tekanan seperti yang disampaikan oleh murid tadi. Tapi sebenarnya tidak. Yang namanya manusia di dalam ayat suci Al-Quran juga sudah ada, kalau tidak ditekan, diberikan tanggung jawab, dia nggak mau belajar. Betul. Makanya ini pemerintah itu silakanlah, saya ada program TKA, mau ya terserah, nggak mau ya terserah, tetapi risikonya kalau tidak mau nggak ada nilai TKA, nanti dampaknya pada seleksi penerimaan murid baru. Jadi dampaknya itu, tapi kalau dia misalkan prestasi dalam bidang olahraga ya silahkan menggunakan jalur prestasi olahraga. Kan sistemnya banyak. Kalau misalkan dia menggunakan jalur zonasi, rumahnya itu berapa meter, 50 meter dari lembaga itu jalur zonasi. Jadi digunakan begitu. Kalau TKA ini ya nilai. Nilai itu ya harus untuk mendapatkan nilai yang baik, kalau nggak belajar ya nggak bisa. Betul. Jadi kalau anak mengatakan keterpaksaan, terpaksa untuk belajar, terpaksa untuk berbuat baik, saya kira baik-baik saja. Kalau nggak dipaksa juga nggak mau belajar. Betul, betul. Apalagi juga disediakan alternatif lainnya, zonasi, prestasi. Dan banyak, sistemnya kan banyak. Nah, itu dia. Dan ini sudah pasti bermanfaat teman-teman. Jadi apalagi tadi diberikan kebebasan untuk memilih iya dan tidak. Mungkin ini sharing sedikit ya Pak Rasio, mungkin bisa dikoreksi kalau memang kurang tepat. Tapi setahu saya sekarang di Jerman itu siswa SMA Indonesia itu tidak bisa langsung diterima di perguruan tinggi di sana. Kalau dulu masih bisa mengkonversi ujian nasionalnya karena dianggap itu cukup untuk kompetensi masuk ke universitas di Jerman. Tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, hal-hal seperti ini kan juga berkaitan seharusnya. Nah, kalau ada TKA, setidaknya pendidikan kita diakui di luar dan lain sebagainya. Jadi, gitu ya Pak ya. Jadi nanti harapannya seperti itu sehingga TKA ini karena standar nasional, kemudian insya Allah lah kalau dia mendaftar di Australia, di Amerika, di Jerman pun ini diakui secara internasional. Jadi karena standarnya itu standar internasional bahkan juga nasional. Makanya ini penting juga dipahami oleh utamanya orang tua, juga anak-anak. Ya kalau mohon maaf ya dipaksa untuk belajar itu saya kira baik daripada dipaksa untuk yang lainnya. Nah, kalau untuk belajar harus belajar sungguh-sungguh, menyiapkan materi itu dengan baik, otomatis ya ada pelajaran matematika ya belajar matematika. Artinya topik matematika itu dikuasai dengan bagus, hanya penyelesaiannya nanti mungkin dengan analisis yang tajam itu. Jadi mengerti rumusnya, tapi menggunakan implementasi dalam kehidupan sehari-hari dia juga paham. Itu akan nalarnya itu dikembangkan dengan baik. Dan harus memang diuji. Kalau nggak diuji, kita mau masuk akabri, ya ada ujiannya Mbak. Nggak bisa akabri terus misalkan malas-malasan diterima di situ, nggak bisa. Ada standarisasi yang harus dipenuhi oleh murid. Makanya saya mohon nanti Mbak Selika, tentunya peran serta dari wali murid di dalam, jangan sampai wali murid juga kok ada TKA lagi. Padahal ini sebagian untuk sistem seleksi penerimaan murid baru, nggak hanya TKA aja. Kalau memang TKA nggak ikut, ya nggak dapat nilai TKA. Menggunakan jalur TKA-nya ya nggak bisa, apalagi nanti di perguruan tinggi. Jadi ini connecting antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi, ada hal yang standar nasional itu, kemudian nilainya itu bisa masuk perguruan tinggi. Ini kan baru tahun ini. Jadi perguruan tinggi jalurnya kan juga banyak, jalur undangan. Undangan itu mata pelajaran yang
sesuai dengan kurikulum di rapot itu sudah diseleksi oleh sekolah, kemudian diusulkan kepada perguruan tinggi, itu pun diseleksi. Jalur undangan 1, kemudian nanti jalur TKA ini, TKA itu yang bagus-bagus, anak-anak SMA itu insya Allah pasti diterima di perguruan tinggi negeri ya. Kemudian jalur yang lain lagi, jalur tes di perguruan tinggi kan ada tes. Jadi tes sendiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi banyak jalur, sehingga ini adalah merupakan seleksi daripada anak-anak kita yang layak untuk masuk di perguruan tinggi itu. Kalau nggak sesuai dengan standarnya, perguruan tinggi nggak mau nerima. Iya, betul, Ya, betul. jadi itu nanti harapannya seperti itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya nggak apa-apa lah, kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi belajar saya kira rajin dulu. sama Mbak, dulu saya waktu sekolah di SMP, di SD ya belajar. Iya. Bahkan mohon maaf ya kalau belajar itu sungguh-sungguh. Padahal orang tua nggak begitu peduli. Sekarang orang tua kan sudah pintar semua, Betul. lihat HP, sudah bisa memberikan pengarahan. Kadang-kadang mohon maaf, karena orang tua terlalu sibuk, perhatian kepada putra-putri yang dicintainya berkurang, sehingga anak itu kelihatannya di kamar tapi buka HP main-main gitu. Apa itu yang dikehendaki? Tentu tidak. Betul. Makanya dengan TKA ini saya kira kok ada sedikit maju lah pendidikan kita. Ikut TKA, nggak ikut ya nggak apa-apa. Ya kan tadi sudah saya katakan untuk tahapan pertama ini. Jadi nggak ada paksaan di situ. Ikut ya terserah, tetapi harapan saya pemerintah itu memberikan sesuatu ukuran itu kan ada gunanya. Jadi kalau ini ya jangan terus ditentang, dipaksa, ya memang belajar kalau nggak dipaksa ya nggak mau belajar. Betul, Ya. betul. Monggo Pak Rasio diminum dulu, kita sambil ngobrol-ngobrol. Betul-betul, kalau memang dipaksa untuk hal baik, saya rasa Saya kira ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau kita lihat di China itu Pak Rasio ya, siswa itu bisa belajar sampai berjam-jam, bahkan dia di perjalanan di kereta aja masih buka buku belajar. Dan kita lihat bagaimana kualitas pendidikan dan anak-anaknya semua. Kalau ada kompetisi, China selalu menjadi juara karena itu tadi proses berdarah-darah yang mereka lalui begitu, dan itu tidak jadi masalah kalau memang kita terapkan di kita, apalagi diberikan fleksibilitas tadi. Harusnya kan sudah enak banget gitu Pak Rasio ya. Sudah lumayan lah, sistemnya banyak. Betul. Sekarang kalau nggak mau TKA karena rumahnya dekat dengan, mohon maaf, dengan sekolah yang dituju, menggunakan jalur zonasi. Betul. Tapi jalur zonasi itu kan ketentunya ada berapa persentasenya gitu. Jadi kalau yang dekat dengan lembaga itu banyak, juga nggak bisa diterima semua. Nah itulah makanya salah satunya TKA mungkin yang paling besar, bisa lebih dari 50%, jalur zonasinya berapa, dan lain sebagainya. Dan itu tentu menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, nah Pak Rasio, bagaimana upaya dalam memastikan bahwa sistem asesmen dalam TKA itu adil, inklusif, dan juga mungkin berpihak ya pada keragaman potensi peserta didik untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada? Ya, jadi TKA ini adalah soal-soal yang terstandar secara nasional. Oke. Di pusat itu ada tim, Mbak, tim ahlinya yang membuat naskah itu. Jadi nggak sembarangan, ada litbang khusus, ada penelitian dan pengembangan tentang evaluasi. Nah, jadi dia sudah punya ukuran, misalkan standarisasi TKA, SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa, SMK seperti apa. Jadi kalau yang sudah ahlinya bekerja di situ ya kita tentu harus percaya. Kalau kita nggak percaya dengan ahlinya juga mohon maaf, makanya di dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin ada tim litbangnya di sana, kelompok penilaian dan pengembangan, termasuk pengembangan evaluasi. Jadi standarnya itu sudah diukur, mungkin juga sama dikaitkan dengan soal-soal di luar negeri dan lain sebagainya, sehingga nanti lulusan TKA, nilai TKA ini bisa dihargai di tingkat internasional. Itu dia. Pak Rasio, ini kan sudah dilakukan awal November kemarin. Kemudian juga memang ada beberapa siswa yang mengajukan petisi untuk... Termasuk orang tua.
Oh, termasuk orang tua Iya, juga, Pak? termasuk orang tua. Tapi kalau secara keseluruhan, Pak, pengamatan jenengan di Jatim sendiri, responnya seperti apa? Ya, tentu tahapan pertama itu sangat baik ya. Ada juga wali murid yang tidak setuju, ada murid yang mengajukan petisi seperti itu. Ini adalah tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sesekali waktu ya kumpulkan Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Jawa Timur, kemudian diberikan pengarahan, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Jawa Timur, kalau perlu yang mengumpulkan wali murid secara sampling, sehingga bisa sosialisasi itu misalkan melalui media TV dan lain sebagainya, karena memang tidak semua wali murid itu paham tujuan TKA itu. Jadi sebelum itu dilakukan ada sosialisasi. Terus kira-kira gunanya ke depan itu seperti apa? Sehingga wali murid, oh itu pengganti dari ujian nasional. Kalau dulu zaman saya Kepala Dinas Pendidikan ujian nasional harus ikut. Ya, kalau nggak ikut ya pasti nggak lulus. Jadi ujian nasional itu untuk menentukan kelulusan. Sehingga ini juga dirasakan memberatkan murid dan wali murid. Tapi kalau ini enggak ikut ya terserah, enggak ikut nanti rugi pada saat seleksi penerimaan murid baru. Dan ini merupakan edukasi yang tidak memaksa, tetapi juga menggelitik gitu ya. Enggak, tak kasih kegiatan TKA. Untuk tahapan ini kan baru tahun pertama, Mbak. Saya yakin nanti tahun kedua pasti semua ikut. Karena kelihatannya memang TK itu betul bagus, misalkan untuk standarisasi juga untuk misalkan seleksi penerimaan murid baru. Nah itu saya mohon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu yang harus paham dulu, kemudian ini menyampaikan kepada wali murid melalui rapat juga bisa, melalui sosial media juga bisa, melalui TV juga bisa, sehingga wali murid itu mengerti. Sekarang itu pada umumnya wali murid kurang begitu paham, sehingga ada usulan seperti itu, muridnya juga seperti itu. Kalau murid itu tanggung jawabnya sekolah, jadi murid harus diberikan pengarahan oleh kepala sekolah, atau malah wali kelas. Wali kelas akan menguasai kelas itu, dijelaskan TKA itu ini, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak mengerti dan paham. Sehingga anak pasti belajar. Kalau nggak belajar, ya tentu adik-adik nanti nggak dapat nilai itu, nilainya tentu berkurang. Dan itu dampaknya pada seleksi penerimaan murid baru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makanya itu penting sosialisasi, dipahami. Kadang-kadang mohon maaf Mbak Selka, kebijakan-kebijakan yang baik ini tidak diserap oleh wali murid, tidak dimengerti oleh anak-anak. Kemudian wali muridnya karena nggak ngerti ya nggak peduli juga. Harapan saya 3 komponen ini, komponen sekolahnya, wali muridnya sendiri harus satu kesatuan yang utuh di dalam memahami kebijakan ini. Kadang-kadang kan kebijakan langsung dari pusat ya gitu digelondongkan gitu aja, wis karmu pokoknya harus ada TKA kan juga nggak bagus. Tapi kalau difahami dulu, dijelaskan, penjelasan juga gampang sekarang, bisa media elektro dan lain sebagainya, sehingga malah dijelaskan melalui HP itu lebih mudah penjelasan masalah TKA oleh kepala dinasnya. Nah, kepala dinas itu sumbernya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ini kebijakan dari pusat. Jadi rata-rata orang tua maupun siswa yang kemudian menolak ini hanya karena tidak paham sepenuhnya seperti apa gitu ya Pak? Ya, kemungkinan seperti itu. Atau mungkin mereka punya alasan lain gitu yang betul-betul ya bagi mereka menolak begitu. Ya namanya orang banyak gitu ya. Justru karena itu menurut saya pemahamannya kurang, itulah harus diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman dasar yang harus dikuasai oleh wali murid dan muridnya sendiri. Murid itu kan tergantung ibu dan bapaknya. Kalau orang tuanya itu memberikan nah ini kan insya Allah anak yang soleh-soleka pasti ikut apa yang disampaikan oleh orang tua. Kecuali kalau anaknya, mohon maaf ya, sekarang anak kan juga pengaruh gadget, pengaruh IT dan sebagainya kan juga agak sulit. Makanya harus ada perhatian secara khusus
dari wali muridnya itu ya sesekali memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, apakah kamu sudah belajar? Oh, ini besok ada apa? Mata pelajaran apa? Saya ini Mbak Selika, mohon maaf ya, saya punya cucu banyak. Yang di perguruan tinggi aja saya kadang-kadang, Mas, ini kok nggak ada kuliah? No. Kok ini kuliahnya misalkan online? Nah, kan paling nggak tanya aja. Tanya itu berarti memberikan perhatian kepada cucunya ini. Kemudian ada yang lain. Kalau anak-anak kan sudah besar semua, sudah kerja semua, ya cucu itu diberikan perhatian dan dampaknya sangat luar biasa. Mengingatkan misalkan, nak, belajar dulu, baru sholat dan lain sebagainya. Hanya gitu aja, saya kira orang tua nggak ada jeleknya juga sih mengingatkan anaknya, nak kamu sudah sholat, nak kamu sudah belajar, besok itu mata pelajaran apa, hanya gitu aja mengingatkan, kemudian dilihat, kemudian diamati gitu. Kalau anak misalkan terlalu banyak di kamar, kemudian pegang-pegang HP juga perlu ditanyakan. Sekarang itu anak alasannya di kamar belajar, tapi kan bisa misalkan melihat sepintas atau kalau perlu connecting yang hal-hal jelek diputus di situ kan bisa. Jadi ada pengawasan yang sangat bagus oleh wali murid. Saya yakin kalau wali murid memberikan perhatian secara sungguh-sungguh, anaknya juga akan ikut. Ya. Siapa Mbak Selika yang nggak seneng anaknya berhasil, cucunya berhasil, sekolah pinter, dapat juara, itu kan kebanggaan tersendiri. Dan itu nggak sulit sebenarnya mengingatkan waktunya belajar. Saya ini pasti misalkan maghrib, anak-anak sudah pulang dari sekolah, sudah maghrib, ya, karena saya agama Islam, kemudian sudah belajar, nah besok ada tugasnya sekarang kan online, ya online gitu ya, sehingga kalau ada tugas kerjakan dulu. Betul. Hanya gitu aja, nggak usah selalu nungguin, nggak anak-anak malah ditungguin nggak suka gitu ya, jadi diingatkan aja. Setiap hari nggak ada jeleknya juga. Betul. Karena kadang-kadang tuh ya Pak Rasio, kayak contoh keponakan saya masih SD sih, itu kebanyakan tugas-tugas itu justru yang tahu ibunya karena dikirim WhatsApp. Jadi kalau ditanya ada tugas apa, nggak tahu itu bunda. Tanya aja bunda. Kebanyakan kalau gitu yang sekolah bunda ya, bukan anak-anak. Jadi selalu diberikan pengarahan dulu. Maksudnya kan kalau dulu saya rasa mungkin zaman Pak Rasio apalagi ya zaman saya aja masih daftar pelajaran itu apa, kita tahu besok itu pelajarannya apa, ngapain itu kita tahu. Sekarang memang online Mbak, jadi mata pelajaran apa itu disusun hari itu. Kalau kita dulu kan mingguan paling enggak. Kadang-kadang satu semester, satu tahun kan 2 semester. Semester ganjilnya itu sudah ada jadwal. Betul. Dan itu selama 1 semester. Sekarang enggak harian. Nah harian itu kirim WA oleh gurunya kepada sebenarnya kepada siswa, tapi biasanya orang tua. Betul. Gitu. Ya nggak ada salahnya juga lah orang tua, artinya mengingatkan nak besok itu. Kalau cucu saya enggak, cucu saya dikirim langsung kepada cucu, dia sudah ngerti. Besok jadwalnya apa disiapkan, paling enggak menyiapkan mata pelajaran untuk hari ini. Jadwalnya sudah dikirim kemarin. Gitu. Sekarang memang gitu, jadi kurikulum merdeka kan merdeka semuanya. Gitu ya. Nah, itu Pak Rasio yang juga ingin saya diskusikan ya dengan Pak Rasio terkait dengan kurikulum merdeka itu. Dulu kan kita ada UN yang memang harus diwajibkan, kemudian kita punya kurikulum merdeka yang merdeka semuanya, diberikan kebebasan anak-anak untuk bisa lebih berekspresi. Belajar itu tidak diberikan tekanan, kadang juga nggak boleh ada PR kalau yang anak-anak usia dini gitu ya, pendidikan usia dini dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita kembali lagi mengarahkan on the track dengan TKA dan lain sebagainya. Nah, gimana Pak Rasio melihat ini? Harusnya kan bagaimana ya, sistem pendidikan kita semakin baik, semakin baik, atau gimana? Kurikulum merdeka itu mohon maaf itu kan zamannya Pak Nadir. Ya. Sehingga yang namanya merdeka ya sudah diberikan kebebasan kepada guru dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar. Sebenarnya guru itu punya kendali gitu ya, apa tujuannya, kemudian bagaimana cara menyampaikannya itu kepada murid, kemudian sarananya bebas, bisa belajar di luar lingkungan sekolah dan lain sebagainya, misalkan pelajaran apa itu biologi, misalkan tentang senyawa dan lain sebagainya bisa di luar, tidak ada di dalam.
Itu yang dinamakan merdeka, sehingga tetapi konteks pembelajaran itu harus dipahami dengan baik oleh guru. Jangan sampai guru itu juga menyerahkan kepada siswa dan lain sebagainya, itu juga nggak benar gitu ya. Konteksnya misalkan mata pelajaran matematika yang topiknya memahami pengertian persamaan kuadrat gitu ya. Misalkan ya sudah diberikan yang sederhana teori. Kalau teori tidak sama dengan praktek teori, misalkan tadi saya katakan bagaimana mencari X kalau diketahui persamaan kuadrat, misalkan X kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau carilah luas lingkaran yang jari-jarinya 7, misalkan gitu. Yang sederhana, kita rumusnya luas lingkaran kan V R kuadrat. Kalau jari-jarinya 7, berarti V itu 22/7, bukan 3,15. Tetapi kalau jari-jarinya 10, V-nya itu jangan 22/7, tetapi 3,14. Itu adalah prinsip dasar yang harus dijelaskan kepada siswa. Kemudian bagaimana implementasinya kepada siswa? Bisa dihitung. Misalkan lingkaran digambar, jari-jarinya ini 7, luas lingkaran itu bidang ini, misalkan ini meja, jari-jarinya ini 7, yang dimaksud luas itu ya luas itu bidang ini. Nah, bidang itu berapa luasnya? Tentu ukurannya meter persegi. Kalau R-nya itu 7, berarti luas meja dataran ini 22/7 kali 7 kali 7. Nah, gitu. Nah, diukur luasnya ini 154 misalkan cm persegi. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian bisa dalam memahamkan pada siswa itu ya secara jelas disampaikan, itu namanya merdeka. Artinya gurunya harus menguasai dengan baik, jangan sampai penjelasannya itu nggak dipahami siswa. Tapi anak-anak sekarang pinter, Mbak. Luas lingkaran langsung buka Google, ya sudah, nggak mau mikir lah. Nggak mau mikir itu jangan disalahkan pada muridnya. Jadi yang dimaksud luas itu ini nah, dijelaskan gitu. Jadi kalau di Google ya sudah, luas lingkaran 7 ya VR kuadrat 22/7 kali 7 kali 7 154 misalkan gitu ya. Itu hitungannya itu, tapi yang dimaksud luas itu ini dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu paham betul. Iya, betul. Jadi mendidik itu tidak hanya, kurikulum merdeka itu artinya memberikan kebebasan pada guru dalam rangka pelaksanaan belajar mengajar agar materinya itu dipahami oleh murid. Nah, jadi diberikan kebebasan. Nah, kuncinya ya pada guru. Kalau guru nggak menguasai ilmunya dengan baik, ya sulit juga. Makanya guru itu adalah segala-galanya. Makanya sekarang kalau ada guru misalkan dimarahi oleh murid, kadang-kadang di apa itu YouTube itu kan gitu. Itu saya sangat sayangkan sekali. Nah, anak-anak yang seperti itu harus dididik moralnya. Betul. Kemudian perilakunya, nggak boleh dengan guru tidak menghargai. Guru itu sudah susah payah gitu ya, jelaskan, sudah nggak direken murid. Makanya kalau guru nggak wibawa, guru nggak memahami tugas pokok fungsinya dengan baik, akhirnya ya seperti itu. Jadi guru itu harus ya punya ya watak yang tegas, tapi jiwa mendidiknya ada, komunikasi dengan murid bagus. Saya kira murid itu, saya ini pernah menjadi guru lama, Mbak. Jadi guru di SMP 12 itu berapa tahun. Pernah ngajar di SMA Perngadi, pernah ngajar di SMP Pegri, pernah menjadi kepala sekolah, sehingga paham sekali bagaimana memberikan materi itu kepada siswa. Dan siswa, alhamdulillah gurunya tegas, mengerti, memberikan penjelasan itu gampang difahami oleh murid, muridnya akan tertarik. Ya itulah fungsinya guru. Nah, itu dikembangkan di dalam kurikulum merdeka. Bahkan ada misalkan proyek setelah materi teori diberikan kegiatan proyek di luar dan lain sebagainya. Kalau ini Pak Rasio terkait dengan penilaian, menurut Pak Rasio perlu nggak sih Pak dievaluasi terkait dengan sekarang siswa itu harus lulus, harus naik kelas. Kalau dulu kan nggak naik ya nggak naik gitu ya, nggak lulus mata kuliah ya nggak lulus gitu. Nah sekarang kan ada ketentuan yang mengharuskan untuk meluluskan. Ya kurikulum merdeka ya itu, artinya ya pasti naik, pasti lulus. Ya, saya menyampaikan aspirasi nih Pak, supaya walaupun mungkin mohon maaf ya, mohon maaf. Misalkan
mohon maaf ya, sekarang anak-anak akhirnya ya dampaknya tidak mau belajar itu. Makanya sekarang ini didorong dengan TKA, tadi tes kemampuannya ini gimana sih. Anak-anak pasti takut, mau nggak pernah ujian ya ujian sekolah. Jadi standarnya itu standar sekolah. Makanya kalau standar sekolah nilai 8 di lembaga itu bobotnya tidak sama nilai 8 di lembaga lain. Itu standar sekolah. Apalagi materi soalnya juga standarnya sekolah. Sekarang enggak. Kalau TKA itu nasional. Jadi itu bedanya. Makanya kalau lulus nggak lulus biasanya yang dilakukan oleh teman-teman ini sesuai dengan petunjuk, Mbak. Jadi oleh ketentuan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan sekarang kelihatannya Pak Menteri yang sekarang kan belum berubah secara frontal dari hanya TKA ini, kemudian pembelajarannya dengan AI dan lain sebagainya itu Menteri Pak Mukti Ali nanti arahnya ke situ sehingga anak-anak ya sudah nggak usah dilarang misalkan bawa HP, kalau perlu ya sudah belajar itu dengan HP. Jadi membawa HP tapi digunakan untuk pembelajaran yang baik. Kalau singit-singitan itu juga namanya anak untuk main-main dan mainnya kadang-kadang hal-hal yang nggak baik. Betul. Jadi memang harus ya ini ya Pak, harus dievaluasi menyeluruh misalnya memang ada yang kurang supaya pendidikan kita semakin baik gitu ya. Mungkin kalau saya sih lebih sepakat kita dengan metode pembelajaran di China itu Pak, ketimbang kayak Merdeka ini kan seperti Scandinavian country kan. Karena memang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat kita kalau menurut saya. Karena kalau dibuat terlalu merdeka nyantai ya gitu jatuhnya nyantai ya, berbeda dengan karakteristik mungkin di Scandinavian yang memang sudah dari awal terbentuk bagaimana mereka disiplin dan lain sebagainya. Saya pernah di Beijing, Mbak Silka, melihat pembelajaran sana itu, mohon maaf ya, makan gizi gratis, makannya sudah tertata rapi, anak-anak ya tetap setelah makan itu kemana kegiatannya, olahraga ya begitu, gurunya sudah siap, kemudian sarana prasarananya luas sekali. Di sana itu sekolahnya terintegrasi, jadi antara SD, SMP, SMA, jadi satu komplek itu lapangannya ya luas, lapangan sepak bola. Jadi anak-anaknya juga memang beda. Nah, Pak Prabowo ini kelihatannya akan mengarah ke sana ya. Dari ini baru mulai misalkan makan gizi gratis ya, tantangannya besar, banyak yang keracunan dan lain sebagainya. Ya memang kita harus banyak belajar. Ya, baik. Pak Rasio, terakhir mungkin singkat saja harapan dengan adanya TKA ini otomatis mungkin ingin perbaikan dalam sistem pendidikan kita untuk adik-adik kita, anak-anak kita, bagaimana Pak harapan ke depannya? Ya, tentu pemerintah melaksanakan TKA ini ada tujuannya dalam rangka standarisasi tentang kemampuan murid. Jadi kalau nggak ada standarisasi juga repot juga. Makanya yang penting gurunya, muridnya, wali muridnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam rangka proses belajar mengajar itu tidak hanya siswa, tapi ketiga komponen ini, gurunya, wali muridnya, anaknya nggak mau belajar ya tanggung jawab di rumah oleh orang tuanya. Kemudian pada saat anaknya nggak memahami materi dengan baik, itu tugas dari gurunya dalam rangka memberikan penjelasan itu. Penjelasan itu supaya anak-anak mengerti, kalau perlu alat peraga. Malah sekarang dengan sistem AI, jadi anak itu sudah lihat itu, misalkan praktek ngelas itu ya sudah melihat ngelas, bahkan ada alat sarana kemudian secara visual itu dia bisa melakukan praktek itu. Jadi ya itulah makanya di dalam negara ini ya kita tentu taat kepada pemerintahan yang sekarang ini ada, kemudian memahami kebijakan yang dilakukan. Nggak mungkin lah namanya pemerintah melaksanakan kebijakan tidak ada tujuan. Makanya jangan sampai, mohon maaf ya, walaupun kita itu negara demokrasi, sekarang coba ya, misalkan anak nggak mau belajar, nggak ujian, standarisasinya nggak ada, lalu terus gimana? Betul. Kan sulit juga. Di perguruan tinggi aja ada standarisasi, walaupun standarisasi kampus ya, kampus ini mesti diuji. Ya diuji, kalau S1 ya ujian misalkan tes skripsi, S2-nya tesis dan lain sebagainya mesti diuji. Kalau nggak diuji gimana? Kalau nggak diuji dia nggak belajar ya pasti nggak lulus. Dosen yang menguji tentu mempertimbangkan, lu anak ini ditanya kok nggak ngerti. Nah itulah sebabnya maka kita harus sungguh-sungguh
walaupun di negara kita demokrasi tidak setuju boleh saja, tetapi kan tujuan ini adalah tujuan yang sangat baik. Dan itu merupakan perhatian secara sungguh-sungguh dari wali murid. Saya tetap menekankan pada wali murid karena sebenarnya pendidikan di sekolah itu hanya berapa jam sih? Yang banyak itu di rumah gitu ya. Di rumah itu tanggung jawabnya ya tanggung jawabnya wali murid. Kalau wali muridnya nggak peduli ya sulit juga. Saya itu walaupun sesibuk apapun, kalau sudah di rumah dengan cucu ya sudah mengingatkan belajar, les ngaji dan lain sebagainya. Insya Allah kalau wali muridnya seperti itu, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan insya Allah tentu berguna bagi nusa dan bangsa. Ya. Baik Pak Rasio, terima kasih banyak insight-nya, diskusi yang luar biasa terkait dengan pendidikan berbagai hal ya. Salah satunya juga tentang tes kemampuan akademik yang diberlakukan mulai tahun ini. Semoga bisa bermanfaat dan betul-betul bisa terimplementasi dengan baik ke siswa-siswi kita supaya sistem pendidikan kita juga semakin baik ke depannya. Cecil Kaswarizona, terima kasih. Pak Rasio sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Sukses selalu. Dan untuk sobat atau dulur Jatim semua, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.